Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini. Nah teman-teman sekalian, kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pelajari, dan penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang, harus dimiliki oleh setiap orang yang bekerja beraktivitas dalam bidang apapun. Sekali lagi, apapun bidang aktivitas Anda, maka keahlian ini harus Anda miliki. Apa itu? Keahlian berbicara. Bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik. Apalagi menjadi pembicara dengan kualitas yang terbaik. Semakin mahir Anda berbicara, makin mahir Anda berkomunikasi, maka semakin besar kesempatan untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan. Dihargai orang, dihormati orang, dan juga banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe. Ya, supaya kita teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Baiklah teman-teman, tulisan ini saya ambil dari tulisan saya sendiri di website saya sendiri juga, mukhlisanwar.com. Judulnya 8 Ciri Pembicara Terbaik. Tulisan ini saya ambil dari hasil karya Larry King, salah satu host acara talk show yang sangat terkenal, yang menyebutkan tentang 8 ciri pembicara terbaik. Apa itu? Yang pertama, pembicara terbaik itu mereka memandang sesuatu hal dari sudut pandang yang baru. Mengambil titik pandang yang tidak terduga pada hal-hal yang umum. Wah, ini hebat juga nih. Kalau kita menjadi seorang pembicara publik atau menjadi public speaker, kalau kita berbicara dengan hal-hal yang biasa umum, sudah biasa, maka jadi biasa juga hasilnya. Tapi orang-orang yang hebat, mereka punya sudut pandang yang berbeda. Mereka cenderung anti mainstream. Kalau orang-orang bicara tentang tips bagaimana meraih kesuksesan, tips bagaimana menjadi hebat, mereka justru bicara tentang bagaimana supaya Anda bisa gagal dalam hal apapun. Bisa begitu. Terus apa keuntungan misalnya menjadi orang-orang yang malas? Ini kan sudut pandang yang berbeda. Orang pasti bilang ini agak kontroversial orang ini. Tapi justru itulah yang membuat mereka ditunggu-tunggu. Jadi meskipun mereka membuat judul atau sudut pandangnya itu berbeda, tapi mereka tetap menjaga kualitas kontennya tetap berbobot. Itu yang hebat dari orang-orang ini. Bukan sekedar sudut pandang beda, tapi isinya juga nggak mutu gitu. Nggak begitu. Pembicara-pembicara yang hebat mereka tahu melihat sisi pandang yang tidak umum, tidak lazim, tapi memberikan pencerahan-pencerahan baru, memberikan informasi-informasi baru yang tidak pernah terduga sebelumnya, tidak pernah diduga oleh para pendengarnya. Itu yang pertama. Jadi di sini dikatakan ya dalam tulisan ini, tidak mengherankan jika terkadang para pembicara yang hebat tadi ini terkadang mereka tampak sering kontroversial dengan sudut pandangnya yang berbeda. Mereka juga adalah pembicara yang selalu ditunggu oleh audiens karena merasa selalu ada yang baru dari topik yang disampaikannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, apa sih yang dilakukan? Bagaimana ciri pembicara terbaik itu? Mereka mempunyai pengetahuan yang luas. Memikirkan dan membicarakan isu-isu dan beragam pengalaman. Nah ini yang sering terjadi begini ya teman-teman. Ada orang itu mereka cenderung terjebak gitu. Mereka cenderung terjebak oleh bidang yang ditekuninya. Jadi mereka hanya selalu berbicara tentang hal-hal yang ditekuninya. Misalnya dia orang bisnis, maka ya bicaranya sekedar bisnis aja gitu. Dia nggak bisa keluar dari topik tentang bisnis. Dia tenggelam dan terkurung di situ. Sementara pembicara yang hebat tidak begitu. Mereka punya amunisi yang banyak untuk bicara. Kalau orang cuma bicara satu bidang saja, dia ahli di satu bidang dan dia bicara itu aja, maka dia tidak akan berkembang luas, tidak akan menjadi pembicara yang hebat. Di sini dikatakan, kebanyakan orang
itu terjebak atau seolah terpenjara dalam bidang-bidang yang ditekuninya. Sehingga mereka seolah kehabisan amunisi saat berbicara tentang hal-hal di luar masalah pekerjaannya. Ini yang terjadi ini. Nah, kalau kita benar-benar ingin menjadi teman bicara yang mengasihkan atau sumber referensi bagi teman-teman kita, maka perluas wawasan kita. Kita mencobalah untuk meminati hal-hal yang di luar bidang-bidang yang kita tekuni. Jadi tidak harus mendalam ya pengetahuan kita tentang hal-hal di luar yang kita tekuni. Nggak harus mendalam, tapi paling tidak isu-isu yang paling update itu kita tahu. Dan kita cukup mengerti meskipun tidak terlalu dalam. Jadi orang bicara tentang A, B, C, D, kita orang bisnis. Orang bicara tentang politik, kita tahu. Orang bicara tentang otomotif, kita tahu. Orang bicara tentang hobi-hobi yang lain, kita juga tahu. Nah, ini menarik sekali. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka antusias dan menaruh minat besar terhadap apa yang Anda katakan. Jadi pembicara hebat itu, saat dia berbicara dengan orang lain, mereka benar-benar menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Saat orang berbicara, dia dengar, dia perhatikan benar apa yang dikatakan orang. Dia menaruh minat yang besar. Meskipun sebenarnya dia nggak minat sebenarnya. Karena itu bukan sesuatu hal yang disukainya. Tapi karena dia adalah seorang pembicara yang hebat, dia bukan sekedar mengikuti egonya. Karena gua nggak suka, karena saya nggak suka apa yang kamu bicarakan, ya saya nggak peduli. Tetap dia dengarkan. Bagi komunikator yang hebat, menghargai, respek kepada orang lain yang sedang berbicara itu jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti egonya. Luar biasa ya. Ini makanya mereka disebutkan sebagai pembicara yang terbaik. Pembicara yang terbaik itu bukan sekedar saat berbicara ya, tapi saat mendengar pun mereka menjadi pendengar yang baik. Itulah komunikator yang hebat. Oke, yang berikutnya, yang keberapa nih? 1, 2, 3, yang keempat sekarang. Mereka tidak pernah membicarakan tentang dirinya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, hal-hal yang paling asik untuk dibicarakan adalah bicara tentang diri sendiri. Oh, saya tuh orangnya begini-begini. Kita pengen bicara tentang diri kita sebanyak-banyaknya biar orang tahu betapa hebatnya kita, betapa asiknya kita, atau betapa menderitanya hidup kita, atau apalah tentang diri kita untuk kita mencari perhatian orang lain. Biasanya begitu. Tapi pembicara yang hebat, mereka tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Mereka tidak berbicara tentang, tapi mereka cenderung memancing orang yang diajak bicara itu untuk berbicara tentang dirinya. Wah, ini hebat ya. Dia tidak bicara tentang dirinya, tapi kepada siapapun dia berbicara, dia memancing orang itu supaya bicara tentang dirinya. Dia ingin orang itu menjadi pembicara yang asik. Dia ingin orang itu asik berbicara sehingga orang nanti si teman bicara itu merasa bahwa dia ini adalah orang yang asik diajak bicara. Jadi karena dia tahu orang paling suka bicara tentang dirinya, maka dia memancing orang lain untuk berbicara tentang dirinya. Ini hebat nih. Ini jarang ada yang tahu rahasia ini. Anda udah tahu kan? Nah, sekarang bisa dipakai. Kepada siapapun Anda bicara, mereka pasti akan senang berbicara dengan Anda. Next. Mereka ingin lebih tahu terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Pernahkah teman-teman berbicara kepada seseorang dan orang yang diajak bicara itu menunjukkan minat dengan menanyakan hal-hal yang Anda jelaskan? Bagaimana perasaan Anda? Kita bicara tentang sesuatu nih. Oh, hobi kita atau apa saja tentang sesuatu. Tiba-tiba orang bilang, wah masa sih? Oh bisa gitu ya? Wah, kita pun makin jadi bersemangat kan. Berarti orang itu adalah komunikator yang hebat. Dia mampu membuat kita semakin antusias terhadap apa yang kita bicarakan. Jadi ingin lebih tahu terhadap apa yang dikatakan lawan bicara. Teman bicara sebenarnya lebih bagus ya, teman bicara. Jadi orang berbicara, dia menunjukkan sikap ingin tahu. Dengan bertanya, dengan menunjukkan bahasa tubuh yang perhatian terhadap apa yang dibicarakan. Dengan mengulang lagi, oh maksudnya begini ya. Itu hebat sekali. Dan yang berikutnya adalah mereka menunjukkan empati, berusaha merasakan apa yang lawan bicara rasakan. Wah, ini hebat ini. Kemampuan berempati menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kepekaan nurani untuk mengerti dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Bila Anda ingin menjadi orang yang disukai oleh siapapun, maka tunjukkan rasa empati terhadap orang yang berbicara kepada Anda. Ikutlah gembira saat dia menunjukkan kegembiraan. Dan turut merasa sedih saat dia menunjukkan rasa sedih saat menyampaikan apa yang dia bicarakan. Jadi ikut merasakan apa yang dia alami. Inilah kelebihan dari pembicara-pembicara atau komunikator yang hebat. Dan dua lagi yang terakhir, yaitu mereka mempunyai selera humor. Wah, jadi memang tidak semua hal di dunia ini harus direspon dengan serius ya, dengan kaku gitu. Wah, tapi kadang juga ada hal-hal yang justru asik kalau kita bicarakan dengan sedikit lucu-lucuan gitu. Cuman nggak harus selalu melucu gitu, sehingga orang akan menilai kita, ini orang ngomongnya nggak pernah serius nih, lucu-lucuan mulu ini. Nggak gitu juga. Tapi bukan berarti harus serius terus gitu. Nah, orang-orang yang kaku tanpa selera humor itu seringkali dijauhi dalam pergaulan. Kenapa? Karena mereka sering dianggap sebagai orang-orang yang kurang asik diajak ngobrol. Apa terlalu serius orangnya? Kenapa? Malas sama dia, terlalu serius, nggak ada inilah. Kaku banget gitu. Gak ada selera humor, kita udah ketawa terbahak-bahak, dia hanya diam aja gitu, kayak gak ngerti. Kan gak asik juga. Punyalah selera humor. Paling tidak ya, meskipun kita bukan orang yang jago melucu, ya kita punya stok lah cerita-cerita lucu, atau 2 atau 3 cerita lucu yang bisa kita sampaikan saat kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Dan yang terakhir, pembicara yang hebat itu memiliki gaya bicara sendiri. Setiap orang itu punya gaya bicaranya sendiri. Orang itu dikenang dengan gaya bicaranya yang khas. Kalau sama dengan orang lain, ya, dia tidak tampak menonjol, tidak beda. Tapi kalau dia punya gaya bicara yang khas, maka dia punya ciri yang selalu dikenang. Misalnya siapa ya? Gus Dur misalnya. Dia punya cara bicara yang unik, yang khas gitu. Atau Pak B.J. Habibie. Dia juga punya cara bicara yang khas. Pembicara-pembicara yang lain juga punya gaya bicara yang khas. Artinya ciri ini membuat kita menjadi mudah dikenali, mudah diingat. Jadi untuk menjadi pembicara yang hebat, terbaik, milikilah gaya bicara Anda sendiri. Tidak salah jika Anda ingin meniru pembicara yang kita anggap hebat. Cuma pada akhirnya kalau kita selalu meniru orang yang kita anggap hebat, maka kita hanya akan menjadi imitasi dari orang itu. Sehebat apapun dia, kita hanya jadi imitasi. Jadilah diri kita sendiri. Karena setiap orang itu punya gayanya sendiri, punya cirinya sendiri. Ya, saya berbicara, saya punya gaya sendiri karena latar belakang pendidikan, latar belakang budaya mungkin, latar belakang pergaulan yang membuat saya punya gaya bicara yang seperti ini, yang tidak harus meniru pembicara-pembicara yang lain. Oke, teman-teman, itulah ciri-ciri dari pembicara yang terbaik yang ditulis oleh Larry King. Mudah-mudahan dengan kita tahu ciri-ciri ini, kita bisa mengembangkan diri kita, terus meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan skill kita untuk menjadi pembicara yang terbaik, pembicara yang menyenangkan bagi siapapun yang bertemu dengan kita. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Terima kasih.